Nah, yang nomor 6 itu kan dia tanyanya persamaan normal kan, persamaan garis normal. Sebenarnya saya nggak terlalu sering dengar sih persamaan garis normal, jarang. Jadi I guess persamaan garis singgung sama normal itu mirip, bedanya kalau yang normal itu nanti gradiennya itu kan, kalau misalnya ini loh, tunggu bentar ya, kan persamaan garis yang biasa kan kayak gini, y kurang y1 sama dengan x dikurang x1 kayak gini kan. Nah, ini namanya persamaan garis singgung. Jadi di suatu kurva itu, ini kan misalnya kurva, dia tuh itu kayak bentuknya itu pasti dia kayak gini, semacam gini. Nah, dia kan mintanya persamaan garis normal di titik x sama dengan 1 kan. Jadi kira-kira kayak gini kan. Nah, x nya sama dengan 1. Jadi pertama kita tuh sebenarnya yang biasanya tuh kayak gini, garis singgung kayak gini. Garis singgung itu kan nanti dia punya gradien tuh. Gradien masih nggak yang gini, dia sama dengan mx tambah c gitu kan. Nah, ini si gradien garis itu. Nah, garis normal itu kalau suatu persamaan garis, si persamaan ini suatu kurva yang merah ini yang dia sama 2/x itu punya garis singgung yang biru ini, persamaan garis normalnya itu pakai ini, kayak pakai rumus ini juga, rumus ini juga, tapi nanti gradiennya kalau yang normal itu tegak lurus, masih kan nggak artinya tegak lurus. Jadi nanti ini kan misalnya yang biru ini persamaan garis singgungnya dia tegak lurus kayak gini. Ini yang kita cari. Jadi kalau tegak lurus itu syaratnya misalnya nih gradien yang M1 nya ini, gradien M2 nya tuh kebalikannya gitu, ingat nggak? Jadi kalau M1 nya ini nanti 3, nanti M2 nya min 1/3 gitu. Nah, pertama kita harus cari dulu gradien kurva ini. Cara nyari gradien masih ingat nggak? Gradien itu kan sama dengan turunannya dari kurva ini, turunan dari si kurva ini. Di situ kan di pembahasannya 2/x kuadrat kan. Sebenarnya ini kan cara cepat, kalau di bawah dia malah naik gitu. Kak dulu pernah bilang sih, tapi nggak ingatan siapa. Nah, jadi sebenarnya kalau 2/x itu kan namanya 2x pangkat 1. Ini kakak nggak tahu udah tahu apa belum, but I'm just gonna explain ya. Habis itu ada minnya ya, bentar gini. Pokoknya gini deh caranya, kan dia 2/x itu 2x pangkat min 1. Kalau diturunin kan minnya negatif 2x pangkat min 2 gitu. Jadi sama aja kayak min 2/x kuadrat. Untuk aman buat aja kayak gini deh, karena kan kalau yang langsung gitu kadang kalau nggak terbiasa lupa malah salah kayak kakak barusan kan. Nah, berarti kan gradiennya itu dia kan m nya sama dengan y aksen sama dengan min 2/x kan. Nah, dia kan mintanya pada x sama dengan 1. Jadi kita ganti x nya sama dengan 1 kuadrat, jadinya min 2 kan. Nah, yang tadi kak bilang karena dia mintanya garis normal, jadi si m yang kita pakai itu kita ubah nih, bukan min 2, tapi dia yang tegak lurus yaitu dibalik jadi 1/2, minnya hilang gitu. Nah, terus kita tinggal masukin deh ke persamaannya, jadi y kurang kan kita dapat x nya tadi, x nya tuh yang satunya itu untuk kita pakai di sini ya, ini the questionnya. Untuk cari y2 nya kita jangan pakai yang turunan, kita pakai yang asli, kurva yang asli. Y nya berarti 2/1 yaitu 2. Makanya kita pakainya y kurang 2 sama dengan setengah x kurang 1. Nah, itu nanti dapat sih, ini kayaknya nggak perlu elaborate ya, karena I guess you can solve it. Kita move ke number berikutnya aja. Nah, nomor 7 ini sebenarnya SMP ya. 1 kurang m pangkat min 3 per 1 kurang m pangkat min 2. Karena kakak nggak tahu gimana taunya, jadi kakak akan tetap bahas aja. Jadi ini kayak 1 kurang
1 per M pangkat 3. Ini kan 1 per 1. Nah ini kalau bingung dibagi per itu kan sama aja kayak dibagi 1 per 1 dikurang 1 per M pangkat 2. Terus samain penyebut, samain penyebut kali silang M pangkat 3 kali silang M pangkat 3 dikurang 1 dibagi M kuadrat dikurang 1 per M. Nah habis itu, nah ini sebenarnya kalau mau langsung kan ini sebenarnya dibalik, ini kan bisa langsung dicoret gitu sebenarnya kalau dibalik atas bawah gitu kan, karena dibagi itu dikali kakak nggak tulis lagi ya, kakak anggap udah ngerti. M pangkat 3 min 1 per 1 ini kan dibagi ini sorry M kuadrat min 1 ini. Nah terus karena M pangkat 3 kan sebenarnya ini ada beberapa rumus yang kalau X pangkat 3 gimana dia kak kasih ya tabelnya. Tapi kalau ini maksudnya kalau yang ini yang common itu yang ini kan selalu bilang A kuadrat min B kuadrat, itu jadi A plus B A min B gitu kan. Nah ini jadinya dia adalah M tambah 1 M kurang 1 gitu kan. Nah untuk si M pangkat 3 min 1 ini sebenarnya misalnya nih di ujian kan kita nggak ada rumus, kalau nggak ada tabel nggak bisa ingat kan, bisa aja sih dengan apa tuh namanya gini, kita kira-kira kan dia M pangkat 3 min 1 terus kita bagi aja, nah yang kayak gini masih ingat nggak? Nah gini terus ini kan punya M pangkat 2 terus M pangkat 3 min M pangkat 2 per ini habis jadi min 1 tambah M kuadrat. Nah ini M kuadrat bagi M, ini sebenarnya kita kalau lihat ini pasti jawabannya M tambah 1 sih ujungnya, karena ini kan kalau dibalik M kuadrat min 1, kalau per M min 1 kan dia pasti jadinya M tambah 1, tapi gini aja caranya. Biasa kalau kayak gini kita perbaiki susunannya jadi M kuadrat min 1 sama aja soalnya. Terus ya tadi kan ya kak padahal bisa langsung maksudnya, jangan bingung. Nah itu bagi lagi M kuadrat bagi M plus M dikali M kuadrat min M gini kan, kurangnya habis nih kan 0 kan ini nggak ada M di atas, jadi 0 kurang min M jadi plus M. Min satunya kan nggak ada teman turunin karena dia di atas, min 1 kurang 0 min 1. Nah ini dibagi ini pasti kan 1 gitu biar cepat, baru jadi makanya maybe mau lihat penjelasan kakak ini boleh lihat soal sama kunci jawabannya juga sih biar lebih nyambung gitu, gampang. And then berarti ini kita faktorin, kita apa ya namanya ya, faktorin ya namanya. Ini itu sama aja kayak M kurang 1 dikali M kuadrat tambah M tambah 1 gitu per M tambah 1 kali M min 1. Nah ini tunggu bentar ya, lihat. Nah itu di kunci jawabannya kayaknya salah deh, kan di bawah itu M kuadrat min 1 aja kelebihan M nya, it's okay, memperlihatkan bahwa ini human ya, jadi M kuadrat M tambah 1 per M tambah 1, ini harusnya kayak gini aja deh. Oke, next. Kemudian nomor berapa ya, nomor 8 ya, tadi kan nomor 7. Nah yang nomor 8 itu ini gampang sih, tapi kan dia AX tambah B, ini klasik sih kayak gini, X min 1 sama dengan X kuadrat plus 4X min C. Nah bentuk umumnya kan bentuk umum tuh kan ini kalau kita kalikan jadi AX pangkat 2 ya, min AX tambah min AX tambah BX, ya udah waktu saya min AX tambah BX min B. Nah ini kita X kuadrat tambah 4X min C gitu, boleh ke kanan juga sih. Kemudian kan berarti ini kan dari sini kita bisa lihat komponen X kuadrat itu A kayak gini nanti berarti. Terus untuk yang ini kan dia min A tambah B, itu boleh plus
min A tambah B X. Terus the last one tambah min B. Ya begitulah ya. Ini bedain warnanya biar bisa lihat. Konstanta itu konstanta kan nggak ada variabelnya. So berarti di sini kan dia 1. Berarti A itu sama dengan 1 kayak gitu. Berarti A itu sama dengan 1. Terus B min A tambah B sama dengan 4. Karena ini kan yang 4F ya 1 gitu. Jadi karena A-nya 1, B-nya berarti 4. Ini kan min 1 tambah 1, jadinya B-nya 5. Yang terakhir min B sama dengan min C, berarti B sama dengan 5. C-nya dia sama gitu. Min B sama dengan min C, berarti B sama dengan C. Dia nanyanya apa sih? Oh ya, A, B, C, berarti 1, 5, 5 gitu ya. Coba di ininya. Ya benar seperti itu ya. Terus nggak ada masalah sini ya guys, pelajaran SMP. Terus yang nomor 9 itu kan nggak dijelasin kenapa. Nah di sini kamu membutuhkan KKH. Anyway, jadi kalau misalnya tuh dia ada istilah differentiable sama ya sudah differentiable sama continuous dia gitu ya. Jadi sebenarnya secara singkat dulu ya Kak jelasin. Kalau misalnya bentuk jadi kalau misalnya di kalau dari kurva ini Kakak langsung jelasin dulu, nanti baru yang penjelasan lebih lanjutnya. Jadi untuk nomor ini dia kan nampak tuh set poin-poinnya ya. Ini A, B, terus ini set. Ini salah. Karena dia mempengaruhi itu, makanya Kakak buatnya nggak boleh kayak gitu. Ini dia ada titik di sini, video swing. Nah terus ya, lanjut set. Oke. Nah ini dia adalah poin A, B, C, D, E, F. Nah kalau misalnya secara gampang aja yang ditanya not differentiable itu kita cari yang kenapa jawabannya itu adalah B dan E, karena di sini terjadi sharp corner. Tadi dia bilang sharp corner nih, set ini berubah, dia terjadi ini tidak smooth, tidak swing gini, tapi set kayak gitu, set. Nah ini kalau kayak gini berarti di titik ini terjadi perubahan gradien bisa dibilang, dimana itu akan putus kurvanya itu termasuk putus sehingga dia tidak bisa diturunkan. Jadi yang ditanya tuh yang mana yang nggak bisa diturunin gitu maksudnya, di titik mana. Jadi nanti suatu fungsi itu kita akan identify atau determine whether dia itu differentiable atau tidak pada dalam bentuk poin atau interval kayak gitu. Jadi secara garis besar gini sih kenapa jawabannya B sama E ya gitu sih. Tapi akan jelasin ya bentar ya yang selanjutnya kok bisa gitu sih tentang differentiable secara garis besar. Oke, itu adalah final dari equation number 1 ya, satu soal anaknya 9. Oke,